Ya, saudara-saudara, kita jumpa kembali ya. Salam sukses selalu, salam sehat, dan salam otomotif. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, saudara-saudara, video kali ini saya mau memberikan edukasi lagi, terutama bagi pemilik mobil manual ya. Mobil manual, jadi bukan mobil matic, tapi mobil manual. Ini wajib tahu bagi pemilik mobil yang mungkin masih awam ya. Kalau misalnya mengalami masalah yang sama, video ini akan memberikan sedikit pemahaman ya, atau penjelasan. Saya akan jelaskan terkait permasalahannya pada kopling ya. Jadi ini ada contoh kasus di sini. Ini ada mobil Nissan Mars ya. Masalahnya itu adalah kalau kita ngopling kemudian kita masukkan gigi, ini nggak bisa ya teman-teman. Coba ya kita tes. Nih kita nyalakan mesinnya dulu. Oke, mesin sudah hidup. Sekarang saya akan injak kopling. Ya, baru kita masuk gigi. Nah, ini kalau kadang-kadang mundur aja krek nggak bisa. Keras ya. Keras ini, keras nggak bisa. Tapi kalau mesin mati gampang. Coba mesin mati. Ya, gampang ya. Nah, namun kalau misalnya kita pompa, jadi ini misalnya kita istilah bengkel dikocok ya beberapa kali ya, 1, 2, 3. Nah itu dia baru mau bisa pindah giginya. Jadi ini saya jelaskan sekali lagi biar agak lebih spesifik ya, supaya lebih jelas. Jadi misalnya mobil ini baru kita parkir, terus kita tinggal sebentar ya, kira-kira 15 menit gitu ya. Terus kita kembali mau menyalakan mobil dan mau drive ya. Itu kita ngopling gini. Lalu kita oper gigi. Dia nggak bisa. Tuh keras. Bahkan masuk buntur itu krek gitu. Nah, tapi kalau kita pompa, kita kocok 1, 2, 3 sampai 5 kali gitu ya. Itu dia baru mau masuk, coba ya. Nih saya coba praktekkan. Udah masuk, mau belum? Nah ini mau nih, ini mau masuk nih. Pak, kita masuk mundur, coba tes. Nah masuk mundur nih. Nah gitu ya. Tapi kalau kita lepas gini terus kita tinggal 15 menit 20 menit, udah dia langsung nggak bisa lagi, mesti dikocok-kocok lagi baru dia mau. Nah itu teman-teman, itu inti video ini, itu permasalahannya ya teman-teman. Lalu sekarang apa yang menjadi penyebab kenapa sampai bisa seperti ini? Jika saudara-saudara mengalami hal yang sama seperti ini dan mobilnya mungkin sama ya, Nissan Mars atau misalnya R3 Ford yang menggunakan master kopling ya, master kopling bawah dan atas. Ini yang bagian atas ada di sini ya teman-teman. Nah ini kemungkinan besar permasalahannya ada di master kopling ya, tapi kita mesti adakan pengecekan karena master koplingnya ada 2, yang atas 1 dan yang bawah 1. Jadi penyebabnya itu adalah master kopling yang bermasalah. Nah ini yang untuk mobil Nissan Mars atau Datsun Go sama aja ya, dia jadi satu dengan tabung reservoir untuk minyak rem. Jadi minyak yang disuplai masuk ke master kopling atas dapatnya dari sini, dari tabung reservoir untuk minyak rem. Dia pakai dot 3 ya, jadi sama minyaknya itu. Oke, sekarang coba perhatikan di tabung reservoir untuk minyak rem ini. Ini saya cek tidak berkurang minyaknya. Ya, kalau dia minyaknya ini berkurang, kemungkinan ada terjadi kebocoran pada seal master kopling. Tinggal kita cari yang bocornya di atas atau di bawah. Karena master koplingnya ada 2. Nah, satu lagi adanya di sini. Ini yang bawah, sebutnya master kopling bawah. Sekarang kita lihat yang bawah. Ini master kopling yang bawah ya. Jadi ini dengan Grand Livina, Datsun Go, kemudian R3, Suzuki R3 dan Nissan Mars, dia ada kemiripan. Jadi master kopling bawah itu kalau misalnya terjadi kebocoran, penggantiannya itu harus turun transmisi atau melepas gearbox ya, karena dia ada di dalam. Ada juga yang master koplingnya itu dipasang di luar. Nah ini juga saya cek master kopling bawahnya sepertinya baik-baik saja, tidak ada terjadi kebocoran minyak sama sekali.
Kalau misalnya di sini ada basah ya, seperti minyak rem gitu ya, ada basah, dia harusnya kering seperti ini. Artinya bagian bawah ini kemungkinan besar master koplingnya itu bocor. Tapi itu cirinya itu di tabung reservoir ya, tabung reservoir minyak rem tidak berkurang, berarti tidak ada yang bocor. Jadi ini permasalahannya kemungkinan besar kerusakan ada pada master kopling atas ya, karena tidak ada bocor artinya master kopling atas silinder dalamnya itu sudah baret ya, alias dia sudah ngempos. Jadi yang dihasilkan itu udara. Jadi minyaknya itu ini kan hidrolik ya, dia nggak padat pada saat injak, jadi mesti kocok-kocok baru ada lagi. Nah kalau mengalami masalah yang sama, langkahnya kalau nggak bocor ya teman-teman, kalau bocor kita harus adakan perbaikan dulu, apakah ganti master atau ganti seal. Kalau ada yang jual sealnya ya, kita harus kuras dulu buang anginnya. Nah jadi langkahnya kita bisa kuras ya, istilah bengkel itu buang angin ya. Jadi kita semacam menguras minyak kopling yang lama. Kemungkinan bisa karena minyak kopling itu sudah kotor. Jadi ada juga kasusnya kalau kotor kita kuras mengganti dengan minyak baru ya. Dia DOT 3 dengan minyak rem sama saja, nggak ada perbedaannya. Itu bisa langsung sembuh, biasanya langsung sembuh dia kalau selama sealnya masih bagus itu ya. Jadi opsinya jangan buru-buru ganti spare part dulu, kita coba kuras dulu ya. Jadi kurasnya itu kita nanti lihat ya, ini kan kotor, nanti kita mengisi di sini lalu kita buka di bawah ya teman-teman, copot pennya. Nah ini saya berikan contoh ya yang bawah. Jadi bisa ada dua cara. Setelah kita melepas pinnya atau pen yang atas ya, tinggal dilepas saja, tinggal ditarik pakai obeng boleh ya. Kita bisa lepaskan seperti ini atau kita gantung setengah bisa. Karena di atas master yang bawah ini ada lubang nipple ya untuk pembuangan minyak. Nah bisa dengan cara seperti ini, lalu kita pompa dari atas, kita akan lihat tekanan ya, tekanan masternya masih bagus atau tidak. Nah bisa dengan cara seperti ini ya saudara-saudara. Coba perhatikan di sini. Nanti ini bisa sambil dipompa di atas, jadi bisa berdua ya. Nah ini dia mestinya konstan, jadi nggak boleh putus-putus, terus saja. Kalau masternya masih bagus ya dia akan terus ya. Ini minyaknya juga kotor banget ya. Jadi ini dulu caranya, kita kuras dulu. Coba perhatikan tekanannya dari atas ya. Ini tekanan yang dapat dari master kopling atas. Ini dipompa tapi dia tidak konstan ya. Jadi ini ada kemungkinan masalah di master atas ya. Kita perlu mengganti bagian master atas. Ini kadang-kadang kencang, kadang-kadang dia hilang. Harusnya dia terus sama ya. Jadi solusinya yang pertama ya, boleh kuras dulu, buang anginnya, kemudian ganti minyak yang baru. Kalau kondisinya masih sama, artinya kita perlu mengganti master kopling yang atas. Karena yang bawah kan dapat tekanan dari atas. Dan di sini kecurigaan saya ini yang bermasalah ya, master kopling atas 95% ini akan saya ganti baru teman-teman. Langsung aja kita ganti baru. Nah sedikit informasi buat teman-teman juga kalau punya mobil yang sama ya. Untuk bukanya itu tinggal kita putar aja ya. Gampang ini bukanya ya. Copot pen 1, pen speed copot. Kemudian nanti kita tinggal putar. Jadi di sini tidak ada baut ya, nggak ada baut. Hanya diputar ke kanan searah jarum jam. Lalu kita tarik keluar. Nah ini yang bermasalah. Kemungkinan besar di sini permasalahannya. Master kopling atas ini saya akan belanjakan dulu barangnya. Nah ini barunya sudah ada ya saudara-saudara ya. Ini segera informasi untuk saudara-saudara semuanya. Kalau misalnya kita mau beli yang original itu harganya 550.000. Ini yang saya beli yang part original ya. Kalau yang nomor 2 atau yang imitasinya itu harganya sekitar 350. Sebaiknya sih beli yang original, jadi pemakaiannya bisa awet bertahun-tahun. Oke saudara, langsung kita pasang dan kita tes. Nah untuk bagian dalamnya nanti setelah masuk, jadi buka dan pasang sama ya. Waktu buka searah jarum jam ke kanan, waktu masang putar arah baliknya. Setelah masuk baru ini kita kancing. Ini kan di sini ada penguncinya ya, yang ketemu dengan pedal kopling. Nah ini tinggal kita dorong sampai dia ngeklik. Jadi kita dorong pakai obeng sampai dia klik gitu. Nah jadi master ini tidak ada baut ya, tinggal diputar saja. Begitu cara buka dan pasangnya. Oke saudara-saudara, ini sudah saya potong videonya ya, saya singkatkan. Master kopling atas sudah saya ganti, ini yang lamanya ya. Minyak rem juga sudah kita isi. Nanti kalau teman-teman mau ngisi setelah selesai ya, jadi harus adakan pembuangan angin lagi kalau ganti master kopling atas baru.
itu masih harus kuras lagi ya, buang anginnya baru bisa padat. Nah sekarang mari kita tes, kita lihat bagaimana hasilnya setelah saya mengganti master kopling yang atas. Coba kita lihat. Nah, mantap ya teman-teman ya, sudah selesai ya. Ini sudah saya tinggal juga tadi sebentar ya. Dan ini sudah aman ya. Koplingnya juga udah berubah agak lebih tinggi dibandingkan, jadi pedalnya tuh lebih tinggi. Kalau tadi tuh kenanya di setengah baru kena. Kalau sekarang tuh di atas dia udah mulai kena. Nah, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Ini aja sedikit video untuk edukasi. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menjadi manfaat ya teman-teman. Tidak bisa saya jelaskan secara detail karena durasi. Semoga sedikit berbagi ini bisa menambah ilmu bagi yang belum paham ya saudara-saudara ya. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita hanya berbagi saja, bukan mengajari ya teman-teman. Semoga teman-teman kalau mengalami masalah yang sama bisa mengatasi ya. Jadi tidak usah terburu-buru dulu untuk kita ganti part. Intinya kita mesti menganalisa dulu yang mana nih yang bermasalah ya, apakah masalah di master yang atas atau yang bawah. Dan ini memang permasalahannya ada di master atas. Setelah diganti masalah sudah selesai. Dan minyak kopling ya tidak berkurang, harus ada di batas maksimal. Cek lagi semua yang sudah kita kerjakan, jangan sampai ada yang bocor. Semua pen yang kita lepas dipasang kembali, jadi semua dipastikan kembali seperti awal lagi. Dan ini koplingnya sudah berfungsi dengan baik. Oke saudara-saudara, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif Rayu di channel. Thank you teman-teman, bye.